Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kondisi tutupan terumbu karang di pulau-pulau kecil Kabupaten Polewali, Mandar, yang dikutip dari jurnal Atjo 2017 dengan jurnal Saintek Peternakan dan Perikanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maurasini Bunaya Prima dengan NPM 2014151008 dari kelas Kehutanan A 2020, mata kuliah Inventarisasi Flora dan Fauna. Yang pertama yaitu daftar isi. Yang 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 pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ekosistem di wilayah perairan pantai dalam peranannya sebagai sumber daya hayati laut dapat diartikan sebagai wilayah perairan laut yang masih terjangkau oleh pengaruh daratan. Ekosistem pantai yang paling unik dan banyak menarik perhatian yaitu terumbu karang. Hal ini disebabkan terumbu karang bersifat alamiah yang memiliki nilai ekologi dan estetika tinggi serta sangat kaya akan keanekaragaman biota. Terumbu karang merupakan habitat berbagai jenis biota laut yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti ikan karang, teripang, rumput laut, kima, serta berbagai macam moluska yang dapat digunakan sebagai bahan makanan bagi penduduk sekitarnya. Dikutip dari Atjo 2017. Terumbu karang dominan tersusun dari karang keras yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung bagi sebagian besar biota yang bersosialisasi dengan terumbu. Hussein 2007 menyebutkan bahwa terumbu karang berfungsi bukan saja dalam ketahanan daratan, di mana dengan strukturnya yang kokoh dapat melindungi wilayah dari erosi maupun bencana alam, tetapi juga berperan dalam ketahanan pangan. Yang kedua yaitu metodologi. Metodologi terdiri atas waktu dan lokasi penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Yang pertama yaitu waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlangsung selama bulan September hingga Desember 2016, meliputi pengambilan data lapangan, pengelolaan data, sampai dengan pembuatan laporan. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di perairan Pulau Batoa, Diadea, Karawasang, Penapeang, Pasir Putih, dan Salama Kabupaten Polewali, Mandar. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian meliputi observasi awal dengan melakukan snorkeling di lokasi penelitian dan pengambilan foto lokasi penelitian. Penelitian tutupan dasar terumbu karang dengan menggunakan transek kuadran ukuran 1 meter per kubik. Dengan teknik pengambilan data mengikuti transek lain sepanjang 50 meter. Yang disajikan pada gambar 1 yaitu teknik pengambilan dan tutupan terumbu karang dengan metode kuadran. Pengambilan data lingkungan perairan meliputi suhu, salinitas, kecerahan, kecepatan, dan arah arus. Yang ketiga yaitu analisis data. Untuk penentuan kondisi terumbu karang atau tingkat kerusakan terumbu karang ini digunakan kategori atau kriteria menurut Amalia 2006 dan Atjo 2010 seperti yang tersaji pada tabel 1. Tabel 1 ini menyajikan tentang kriteria penentuan kondisi terumbu karang berdasarkan penutupan karang hidup yang dikutip dari Atjo 2010. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Terumbu karang di pulau-pulau Kabupaten Polman bertipe karang tepi. Sebaran terumbu karangnya mengikuti garis pantai pulau tersebut. Kisaran tutupan karang hidup 5,07% sampai 18,77%. Pecahan karang berkisar 14,53% sampai dengan 34,37%. Karang mati 0,53% sampai dengan 24,93%. Yang disajikan pada tabel 2. Tabel 2 ini berisikan tentang rata-rata tutupan dasar terumbu karang di setiap pulau. Dan terdapat gambar 2 yaitu rata-rata tutupan karang hidup di setiap pulau. Sebagai berikut. Tutupan pecahan karang dan pasir yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lingkungan pesisir yang tidak ramah lingkungan masih tinggi di lokasi penelitian. Rendahnya tutupan karang hidup akan berdampak bagi lingkungan pesisir khususnya manfaat fisik dari terumbu karang. Salah satu dampak terhadap lingkungan pesisir akibat berkurangnya terumbu karang yaitu terjadinya abrasi dikarenakan daya rendam ombak dari terumbu karang berkurang. Hasil analisis seragam terhadap rata-rata tutupan karang hidup menunjukkan bahwa Pulau Karamasang dan Pulau Salama mempunyai tutupan tertinggi yang berbeda nyata dengan tutupan karang hidup di Pulau Dea-Dea, yaitu
P kurang dari 0,05. Kondisi yang terburuk terdapat di Pulau Dea, yang tutupannya hanya 5,07%. Hal ini disebabkan tingginya tutupan pasir di lokasi tersebut hingga terumbu karang tidak mampu tumbuh pada substratnya. Kondisi yang mendekati kategori sedang terdapat di Pulau Karawasang dengan tutupan 18,77%. Hal ini mengindikasikan tingginya kerusakan terumbu karang di Kabupaten Polewali Mandar lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Pangkajewe Kapulauan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kisaran tutupan karang hidup 5,07% sampai dengan 18,77%. Pecahan karang berkisar 14,53% sampai dengan 34,37%. Karang mati 0,53% sampai dengan 24,93%. Sedangkan kondisi tutupan terumbu karang berada pada kondisi buruk di semua lokasi. Kisaran tutupan karang hidup 5,07% sampai dengan 18,77%. Sekian, terima kasih presentasi yang saya lakukan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.